Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa mawala amma ba'du. Terima kasih Bapak Ibu narasumber, Bapak Ibu-Ibu mitra atas kehadirannya pada siang hari ini. Sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan pembacaan doa, pembacaan umul kitab Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita lanjutkan menuju acara inti, yakni yang pertama ada sambutan-sambutan, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi dan juga serah terima alat dari Bapak Ibu dosen Universitas Islam Malang kepada ibu-ibu mitra selaku mitra usaha kecil industri rumah tangga di Desa Mulya Agung, Jetis. Langsung saja acara selanjutnya, yakni sambutan yang pertama dari ketua pengabdian, yakni Dr. Dia Lestari. Kepada Dr. Dia, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan siang hari ini kita dapat merealisasikan program pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh Universitas Islam Malang. Tentunya harapannya melalui program ini dapat meningkatkan produktivitas dari mitra. Tentunya dalam hal ini terkhusus adalah mitranya adalah industri rumah tangga pengrajin cendol, ya. Seperti kita ketahui, cendol adalah makanan yang sangat lokalan sifatnya gitu ya, dan menjadi ciri khas ya di suatu wilayah. Dan pada umumnya industri rumah tangga ini pemanfaatannya, proses pembuatannya itu secara konvensional manual. Nah, jadi melalui program ini dengan pemanfaatan alat yang lebih modern, diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitas dari mitra atau khalayak sasaran yang ada di dusun Jetis ini, Desa Mulya Agung, sehingga proses produksinya menjadi lebih cepat, kemudian lebih higienis, dan otomatis profitnya akan meningkat. Saya rasa itu sebenarnya tujuan dari program pengabdian ini, dan harapannya alat ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan kalau itu menjadi alat yang bermanfaat, bisa dikembangkan lagi kepada khalayak sasaran yang juga sebagai pengrajin cendol ini tentunya. Saya rasa itu sambutan saya sebagai ketua pengabdian kepada masyarakat. Mohon maaf jika dalam program ini ada kekurangan di sana sini. Harapannya tentu akan bisa kita perbaiki lagi di program pengabdian berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Dr. Dia selaku ketua pengabdian. Untuk selanjutnya sambutan dari mitra usaha kecil industri rumah tangga Bu Ani. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya ucapkan terima kasih sudah diberi alat untuk bikin cendol dari Unisma. Semoga bermanfaat dan tambah mengembang usahanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bu Ani. Untuk acara selanjutnya, yang acara keempat, penyampaian materi dari narasumber pengabdian. Yang pertama, penyampaian materi dari Dr. Afifuddin SAG MSI. Kepada Dr. Afif,
waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat di Desa Mulyo Agung, Dusun Jetis, sebagai salah satu implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Islam Malang. Yang kedua, dari ibu-ibu mitra usaha yang mana dalam ini diketuai oleh Ibu Ani yang berbahagia. Alhamdulillah kita pada siang hari ini bisa bersama-sama bermuajah bertemu dalam rangka menyampaikan semua, mulai dari materi termasuk juga alat-alat kepada mitra sini, dengan harapan mudah-mudahan kerjasama antara Unisma dengan mitra usaha di sini ini bisa terus berkembang dan bisa meningkatkan produktivitas dari es cendol. Perlu kita ketahui bersama bahwa pada saat ini ada dampak global ya, dari pemanasan global, yaitu global warming, pemanasan cuaca di dunia, bukan cuma di Malang tetapi di dunia. Sehingga apa? Sehingga es cendol ini menjadi seksi. Es cendol ini menjadi salah satu pilihan untuk warga Malang sekitarnya. Karena apa? Karena gerah, hardang kata orang Sunda ini, ongkep, sehingga es cendol ini menjadi salah satu incaran kuliner di wilayah Malang Raya. Sehingga mitra usaha yang diketuai oleh Bu Ani ini merasa terobsesi ya untuk meningkatkan produktivitas es cendol. Nah, es cendol saat ini yang ada di sini ini masih manual, masih tradisional. Semuanya digunakan dengan apa itu? Dengan model-model cara-cara yang masih lama. Sehingga kami dari LPPM, dari Unisma ingin ikut bersama-sama. Untuk apa? Untuk meningkatkan produktivitas. Lah, perlu diketahui bahwa usaha ini sangat mulia karena ini merupakan bagian dari kasab kita untuk mencari rezeki yang halal di muka bumi ini untuk taqarrub ilallah. Sehingga perlu ada pendekatan teoritis. Nah, di dalam ilmu manajemen itu ada namanya POAJ, planning, organizing, activating, dan evaluasi. Ini penting. Jadi apapun yang kita lakukan itu harus kita direncanakan targetnya seperti apa, bagaimana cara pembuatannya, itu harus di planning, harus direncanakan, dimusyawarahkan bersama dengan kelompok mitra usaha. Setelah di planning baru dibentuk, di organizing dibentuk, siapa ketuanya, siapa bendaharanya, sekretaris dan lain sebagainya. Itu dibentuk untuk apa? Untuk supaya kita semua itu terlibat di dalamnya, dan juga ada pembagian job description antara siapa yang pegang uang. Ini tidak boleh, jadi nggak boleh nulis, ada sendiri ya. Jadi harus sesuai dengan jobnya masing-masing. Kenapa? Karena manusia itu terbatas. Kalau satu orang ngurus mulai dari uang, pembuatan, penjualan, pemasaran, orang satu, saya jamin itu tidak akan maksimal. Makanya dibagi-bagi, dipecah supaya apa? Supaya lebih efektif dan efisien. Kemudian setelah dibentuk itu baru actuating, dilakukan pelaksanaan yang ada di lapangan. Nah, dalam hal ini maka Unisma lewat LPPM ini membantu dalam proses actuating ini, membantu dengan memberikan alat modern supaya apa? Supaya lebih cepat produksinya, lebih higienis, lebih cepat, lebih enak, dan tentunya labanya juga lebih banyak ya. Mudah-mudahan bermanfaat, karena bagi yang suka, kami dari Unisma, dari BPM ini mempunyai tanggung jawab moral untuk bersama-sama mengembangkan mitra usaha industri rumah tangga dimanapun itu menjadi tanggung jawab moral kami. Dan yang terakhir nanti kalau semua sudah berjalan, planning, organizing, actuating, baru nanti dievaluasi Bu ya, dievaluasi. Jadi kira-kira omset minggu ini berapa, dihitung semua, ketemu sekian, minggu berikutnya lagi dihitung lagi, kemudian 1 bulan dihitung lagi, begitu. Itu apa? Karena
setiap apapun yang kita lakukan itu mesti ada kekurangan, karena kita bukan malaikat, kita adalah manusia biasa. Tidak ada yang sempurna di muka bumi ini, yang sempurna cuma ada dua, yaitu Rasulullah dan rokok sempurna. Nah, jadi mari Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur ya. Unisma juga bersyukur, ada mitra juga bersyukur. Jadi kita win-win solution, sama-sama bahagia, sama-sama minum kopi, sama-sama minum es cendol setelah ini. Baik, saya kira itu saja. Tetap semangat ya. Nanti kita akan ada evaluasi terus menerus, itu evaluasi. Dan kalau kita menurut Islam, evaluasi tertinggi adalah malaikat Raqib dan Atid. Nah, kita akan dievaluasi terus. Tapi secara organisasi kita dievaluasi oleh tim industri rumah tangga es cendol di dusun Jejes Desa Mulyo Agung. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Tetap semangat untuk bekerja. Bekerja itu adalah ibadah. Ingat ya, bekerja itu adalah ibadah untuk keluarga. Baik, kurang lebihnya kami maaf. Saya Afifuddin, apabila ada yang kurang tepat kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yakni penyampaian dari narasumber kedua terkait bagaimana peningkatan gizi maupun kualitas dari produksi es cendol itu sendiri. Langsung saja kepada Dr. Dia Lestari. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Tentunya kita tadi seperti yang disampaikan Pak Afif ya, bahwa sekarang itu kampus itu, kalau dulu slogannya adalah kampus merdeka, sekarang kampus berdampak. Nah, jadi kampus itu harus bisa memberikan dampak kepada khalayak sasaran, kepada seluruh ya istilahnya stakeholder ya yang ada. Nah, maka program pengabdian ini menjadi salah satu aspek begitu ya dalam Tridharma perguruan tinggi yang tujuannya itu tadi memberikan dampak kepada mitra, kepada stakeholder begitu ya. Jadi kalau es cendol itu tadi mungkin yang dikerjakan oleh Bu Ani tadi ya, itu tadi secara proses masih konvensional ya. Kalau bahan-bahan otomatis juga mudah didapatkan sebenarnya di pasar ya. Cuma tadi Bu Ani harus punya mindset yang punya cita-cita yang saya harus lebih berhasil, harus lebih sukses begitu ya. Nah, dengan pasar yang lebih luas misalnya ya, maka perlu inovasi namanya. Jadi sesuatu yang baru begitu ya. Dari cendol ini mau diapakan aja. Kalau cendol yang dibuat Bu Ani ini kan hijau kayak gini, lalu ada santannya gitu ya. Udah gitu aja. Nah, apa ada varian-varian lain begitu ya? Kalau dari segi gizi saya yakin ya bahwa cendol ini tidak membahayakan bahan-bahannya, karena kalau kami di mata kuliah produk halalan toyiban begitu, itu sedianya tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya. Jadi kalau halal itu kan sesuai syariat Islam begitu ya. Nah, tapi ketika ada toyibnya itu menyehatkan, ditambahkan seperti itu. Jadi ada teknologi terkait pangan fungsional ya, semacam itu. Jadi kan ada tambahan-tambahan yang menyehatkan bagi yang makan. Nah, mungkin Bu Ani di ke depan kita bisa mencoba untuk coba inovasi lagi begitu ya dari produk cendol ini, agar yang pertama semakin menyehatkan, kedua menjadi pangan fungsional, yang ketiga tadi menarik minat pembeli. Ketika masyarakat sudah mulai aware sama kesehatannya ya, maka mereka akan memburu nih produk-produk yang menyehatkan bagi mereka, seperti itu ya. Selain itu juga dalam pemilihan bahan baku itu kalau bisa memang ada logo halal begitu ya. Jadi ketika masyarakat kita itu sekarang sudah mulai aware, itu apa ya? Aware itu udah mulai concern ya, sudah mulai memperhatikan kesehatannya, sehingga logo halal itu menjadi hal yang penting begitu ya. Jadi bahan bakunya harus halal, proses produksinya harus halal. Nah, seperti itu. Pengemasannya halal, marketingnya juga harus halal. Uang dari modal untuk memproduksi ini harus
halal itu. Jadi memang komprehensif ya. Jadi mulai dari bahan baku, proses produksinya, lalu distribusinya, memasarkannya, lalu marketingnya, cara marketingnya tidak merugikan orang lain. Itu kan salah satu dari prinsip halal tadi ya. Lalu ada itu tadi, dikonsumsi tadi tidak mengakibatkan orang menjadi sakit dikarenakan misalnya Bu Ani menggunakan bahan-bahan yang membahayakan, misalnya pewarna pakaian misalnya ya. Jadi memang peruntukan pewarna yang digunakan untuk cendol yang berwarna hijau ini misalnya adalah memang dari bahan yang alami. Udah pernah dicoba Bu? Misalnya dari daun suji, pernah nggih? Ya, kalau secara cita rasa tidak secara cita rasa masyarakat juga, konsumennya juga suka, itu akan lebih baik karena bahan-bahan alami itu memiliki tadi ada antioksidan, ada vitamin yang justru meningkatkan kesehatan dari konsumen, termasuk pengelolaan limbahnya ya. Saya sendiri dan Pak Abi dari Fakultas Peternakan sedianya jadi lebih banyak ya perihal penyembelihan dan lain sebagainya. Kalau bahan-bahan yang berasal dari tumbuhan tuh relatif halal gitu. Cuma itu tadi prosesnya mohon Bu bisa dikawal ya agar tadi tidak merugikan bagi konsumen karena membuat mereka sakit atau apa seperti itu. Dan tadi kalau inovasi lah agar itu tadi sosmed itu perlu, mungkin dari Pak yang hadir bersama kita ada Pak Agus ya. Jadi bagaimana mempromosikan begitu. Kalau tadinya cuma ngider aja, kenapa enggak dipromosikan yang lebih luas lagi, apalagi ini wilayahnya kayak kita kan udah deket Batu gitu, udah tempat pariwisata gitu ya. Jadi kayak ada kampung wisata atau apa yang bisa meningkatkan produksi dari cendol ini. Ya, yang jelas kita pengen profit dengan banyak konsumen. Itu aja seperti itu. Oh begitu ya. Iya. Kalau bisa ya sepanjang waktu, nggak harus di bulan Ramadan begitu. Ya. Alatnya terbatas, jadi kan ininya capek ya. Oh iya ya. Alat siap. Baik ya. Jadi alhamdulillah kalau bisa bermanfaat. Mungkin kita nanti di akhir program pengabdian salah satu bentuk inovasi yang disampaikan Pak Afif akan bertanya kembali pada Bu Ani ya. Seberapa besar sih Bu signifikan istilahnya signifikan ya nyata nggak sih betul bahwa ada peningkatan yang tadinya sehari manual mengerjakan cuma bisa dapat berapa kilo gitu ya, sekarang dengan alat ini bisa berapa kilo seperti itu. Lalu profit yang didapatkan setelah adanya alat ini itu ada peningkatan seperti apa? Mungkin kita akan tetap komunikasi gitu nih Bu Ani, mudah-mudahan berkenan dan juga seluruh khalayak sasaran yang dalam hal ini sebagai pengrajin, kalau saya bilang pengrajin ya, pengusaha rumah tangga, industri rumah tangga ya, iya, es cendol ini tadi. Begitu nggih, mohon tetap kerjasamanya ya, ibu-ibu sekalian. Semuanya ibu-ibu ya berarti ya. Yeah. Nggak, maksudnya mungkin ada yang memang bapak di pengusaha, memang ibu-ibu ya sebagai usaha sampingan. Bapak itu kalau ada kesulitan alat harus Oh begitu, siap. Terima kasih Bu atas kerjasamanya tentunya. Moga-moga kita tetap bersinergi untuk program-program pengabdian selanjutnya. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu terima kasih dan kami tutup untuk sesi pemberian materi maupun diskusi. Selanjutnya ke sesi yang selanjutnya yakni serah terima alat dari Unisma atau Ketua Pengabdian ke Mitra Industri Bu Ani. Baik, untuk acara selanjutnya yakni proses pembuatan es cendol ataupun prosesi dari bahan maupun dari mitra untuk penjelasan kepada tim pengabdian. Bahan apa saja yang digunakan? Bahan-bahan yang digunakan
bisa diinformasikan? Ini tepung sagu. Kurang lebih 500 gram. Apa ini, Bu? Garam secukupnya. Air secukupnya. Sampai adonannya kalis. Sampai adonannya apa itu berair. Berair ya. Ya. Tidak ada takaran bakunya. Ada takarannya. Kalau air kurang lebihnya 400. Dengan bahan baku tepung Dengan bahan berasnya. baku, tepung ya. Oke. Tepung sagu itu 500 gram. Kalau garam sih secukupnya sesuai selera. Kita tambahkan pewarna makanan. Setelah larut, kita mulai memproses. Belum larut itu. Setelah larut, kita mulai memproses memasak. Oke. Oh. Tak nyala sih ya. Nggih, nggih. Sudah masuk ke sini. Sudah. Coba korek. Nah, sampun. Ya. Api sedang kecil? Api sedang. Api Nanti sedang. kalau enggak sedang bisa apa namanya? Bawahnya itu bisa hangus. Oke, gosong. Kosong. Jadi menyesuaikan api sama gerak ininya. Ini proses masaknya itu kurang lebih itu biasanya kalau manual itu sampai setengah jam, bisa lebih. Cuman insya Allah kalau sudah pakai mesin ini tidak sampai setengah jam, kurang lebihnya 1/4 jam sampai 10 menit proses masaknya. Berarti lebih efisien. Lebih efisien, ya, setengah waktunya. Dari yang waktu normal ya. Ya, Yang dikerjakan manual ya. ya yang dikerjakan manual. Setelah 10 menit sampai 15 menit ini hasil ya, hasilnya seperti ini. Setelah seperti ini proses selanjutnya iya. Ya. Enggak. Oh, iya. Prosesnya ini. Air dingin. Air es. Ini bisa mencekat. Tak dek deh. Untuk merendamnya pakai es batu atau air es. Boleh matang atau boleh? Matang, harus matang. Iya, harus matang. Harus Soalnya ini matang. bahannya itu sudah masak kan. Kalau kena apa? Air yang mentah nanti air kan mentah kan bisa cepat basi. Iya. Kalau ini cepat matang basi. semua. Oh, cepat basi. Ini Jadi, cara mencetaknya.
Harusnya panas-panas, harus panas. Kalau nggak panas nggak bisa jatuh. Harus panas-panas, dari itu kompor langsung. Ini hasil akhirnya. Pakai santan sama gula. Cara mengkonsumsi. Oh, iya. Selanjutnya cara mengkonsumsinya. Cara selanjutnya untuk mengkonsumsi. Ini takarannya gimana? Gulanya 2 centong. Kalau isinya kan selera. Ya. Gulanya gula apa ini? Gula merah. Gula merah. Iya. Gula aren. Gula merah bisa, gula aren bisa. Kasihkan dingin bisa, Oh. Pakai es bisa, nggak pakai es juga bisa. kasihkan bulia. Ini Gimana rasanya gitu ya? gulanya belum. Yang bawah. Gimana? Gimana, Bu? Enak ya? Terima kasih.